Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan pertama sampai 7, yaitu dengan mata kuliah pengelolaan kelas. Nah, baiklah, yang pertama ada kegiatan pengelolaan kelas, yang kedua mengapa lingkungan belajar penting bagi anak dan apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan. Ketiga, bagaimana menata lingkungan belajar. Keempat, persyaratan ruang bermain di PAUD. Kelima, model penataan ruangan indoor berdasarkan usia. Dan yang keenam, bagaimana memilih furnitur dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet dan cuci tangan. Nah, pengelolaan kelas. Pertama, prinsip penataan kelas, yaitu aman, nyaman, ruang bereksplorasi, berinteraksi dengan lingkungan, sesuai dengan tahapan perkembangan anak, memperhatikan karakteristik anak, mendukung kegiatan main sendiri, kelompok kecil dan besar, mengembangkan kemandirian, mengembangkan kepercayaan diri anak, dan mendukung pengembangan semua aspek perkembangan. Nah, selanjutnya menata alat bermain, yaitu pertama kemandirian, kerapihan, keaksaraan, klasifikasi, matematika, sosial, bahasa, seni, dan lain-lain. Dan mainan di luar ruangan. Yang pertama, bebas dan dari bahan yang berbahaya. Penataan sarana cukup luas bagi anak bergerak. Ketinggian mainan tidak lebih dari 1,5 meter. Kemiringan 40 derajat. Dasar seluncuran cukup lembut, tidak mudah patah, kondisi baik, dan bahan kayu permukaannya licin. Sudah itu toilet anak berpisah dengan dewasa. Toilet anak tidak perlu slot kunci, pintu cukup setengah badan dan dekat pengawasan guru. Tersedia sarana pembersih dan pengering tangan, pencahayaan cukup baik dan sirkulasi udara yang baik. Pagar sebagai pembatas area outdoor, desain dan ketinggian harus serupa. Pagar dapat menjadi sentra untuk berkebun. Selanjutnya ada model pembelajaran yang digunakan. Yang pertama ada model sudut. Model ini bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Model ini difokuskan pada 5 hal. Pertama, praktik kehidupan, pendidikan kesadaran sensori, seni berbahasa, matematika, dan bentuk geometris dan budaya. Nah, yang kedua model area. Model area sendiri memfasilitasi kegiatan anak secara individu dan kelompok untuk pengembangan semua aspek, terdiri dari area balok, seni, keaksaraan, pasir dan air, drama, gerak dan musik, sains, matematika, dan impact. Model sentra, model ada apa saja? Balok, main peran, impact, seni, persiapan, bahan alam, dan memasak. Nah, selanjutnya penataan lingkungan. Lingkungan belajar sangat penting dan berpengaruh untuk anak usia dini di mana mampu mengembangkan berbagai dimensi perkembangan anak secara optimal. Makin kuat pengaruh lingkungan, maka perubahan yang akan terjadi pada subjek belajar akan semakin tinggi pula. Pertama, lingkungan belajar indoor. Ruangan kelas yang ideal berupa ruangan yang luas berbentuk persegi panjang, memiliki beberapa pembatas yang memisahkan satu area dengan area yang lain. Di setiap sudut disediakan tempat penyimpanan bahan-bahan yang dapat digunakan saat beraktivitas. Nah, dalam kegiatan ini, lingkungan belajar outdoor ada juga lebih banyak menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perkembangan anak. Lingkungan belajar di luar kelas seyogyanya tidak hanya berperan sebagai tempat bermain, melainkan juga tempat anak mengekspresikan keinginannya. Nah, dalam kegiatan ini perkembangan anak lebih meningkat dengan juga kecerdasannya. Ada macam-macam kecerdasan. Apa saja? Yang pertama, kecerdasan linguistik, kedua logis matematis, yang ketiga spasial, yang keempat kinestik, yang kelima musikal, yang keenam interpersonal, yang ketujuh intrapersonal, dan yang kedelapan naturalis. Persyaratan ruang bermain di PAUD. Yang pertama, outdoor atau luar ruangan. Yang pertama, memiliki lokasi bermain dengan mempertimbangkan bahaya ketika anak bermain, meletakkan mainan anak secara berpisah, pemisahan mainan berdasarkan usia, dan yang terakhir penguasaan seorang pendidik keamanan sarana bermain di luar. Nah, yang selanjutnya indoor dalam ruangan, keamanan mainan dari sifat fisik dan mekanis dari segala kotoran, keamanan dari sifat mudah terbakar, dan keamanan dari perubahan bahan tertentu. Di sini ada model penataan ruangan indoor berdasarkan usia. Usia 0-2 tahun, prasarana ruang bermain menyenangkan dan menarik, tersedia karpet dan bantal yang nyaman, warna-warna dasar furnitur natural memberikan keleluasaan gerak bagi anak.
Sedangkan usia 3-6 tahun, prasarana dalam ruang bermain harus ditata menarik dan menyenangkan, multifungsi terbuat dari bahan ringan namun kuat dan tahan lama, furnitur perabotan serba mini, dan warna-warna dasar furnitur natural. Nah, terakhir memilih furnitur dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet dan cuci tangan. Nah, yang pertama, meja dan kursi anak disesuaikan dengan ukuran anak, berat maupun bentuk tumpul. Ketiga, dan buku setinggi jangkauan anak. Bila alat dari kayu, pilih cat dari bahan yang aman bagi anak. Perhatikan permukaan furnitur kayu, warna-warna dasar furnitur natural dan satu warna. Sedangkan toiletnya, toilet anak terpisah dengan dewasa, tidak perlu slot kunci, pintu cukup setengah badan dan dekat pengawasan guru. Tersedia sarana pembersih dan pengering tangan, pencahayaan cukup baik dan sirkulasi udara yang baik. Lantai tidak licin dan semua alat di toilet selalu terjaga kebersihannya. Sedangkan tempat cuci tangannya dilengkapi dengan sabun dan alat pengering, melatih kebiasaan anak mencuci tangan setelah bermain, makan, dan sesudah melakukan aktivitas. Dilengkapi air mengalir, baik penampungan, permukaan halus, saluran pembuangan harus tertutup. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.